Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik modul 1.4 demonstrasi kontekstual budaya positif. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari SDN Keroncong 1, Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pada penerapan segitiga restitusi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Gozen. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi kasus adalah pada solusi. Pada praktik segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Pada langkah-langkah segitiga restitusi yang perlu dilakukan, yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada validasi tindakan, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar yang diinginkan. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat semua? Sehat. Hari ini bagaimana perasaannya? Baik. Ada yang sedih? Ada. Ada yang bahagia? Ada. Ada yang sudah sarapan belum hari ini? Sudah. Hari ini ada pelajaran apa anak-anak? Matematika. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perkalian Pecahan. Ada yang kesulitan? Tidak. Sudah bisa semua? Sudah. Oke, hari ini kita masuk bab baru yaitu pembagian Pecahan. Pembagian pecahan itu ya, silakan masuk. Waalaikumsalam. Jadi kenapa kamu terlambat? Enggak, kamu ya sudah tidak apa-apa. Tapi dulu sayang, silakan dulu. Nah, kita lanjutkan ya anak-anak. Nanti jam istirahat biasanya di ruangan itu. Oke. Ya, kita kembali ke pelajarannya. Siapa yang belum paham? Sudah? Oke, kalau sudah, boleh kalian kerjakan di buku paket kalian. Ada yang bisa ibu bantu, Chelsea? Kenapa? Ada apa? Oh, oke. Karena ibu pinjamnya sudah istirahat, oke? Nanti Chelsea ruangan ibu ya. Oke, silakan kalian boleh istirahat. Kasus
1. Zaki sering datang terlambat ke sekolah karena sering bermain game hingga larut malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Zaki. Zaki tahu ibu panggil hari ini? Sudah istirahat? Sudah jajan? Sudah. Tadi Zaki jam pertama datang terlambat waktu di pelajaran matematika? Iya. Zaki hampir setiap hari datang terlambat ya. 1 minggu ini sudah berapa kali Zaki datang terlambat? Sudah hampir 5 kali. Tadi di jam pertama juga datang terlambat. Sering terlambat itu suatu kesalahan atau bukan? Suatu kesalahan. Baik. Bentuk kesalahan itu manusiawi Zaki. Jadi kita bisa belajar dari setiap kesalahan yang kita lakukan untuk memperbaikinya. Setuju? Yuk kita cari solusinya bersama. Jam pertama belajar matematika, Zaki datang terlambat. Dan ibu perhatikan akhir-akhir ini Zaki sering datang terlambat. Bahkan dari kelas 5 dulu Zaki sering terlambat. Kenapa alasannya Zaki? Kenapa? Sering bergadang dan bermain HP hingga larut malam. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, Zaki, kita dari kesalahan itu harus merubah dan belajar menjadi lebih baik lagi. Oke, kita cari solusinya bersama-sama ya untuk masalah Zaki ini. Setuju? Kamu pasti punya alasan kenapa kamu datang terlambat. Keyakinan kelas kita. Berarti kalau Zaki datang terlambat ke sekolah, Zaki sudah melanggar keyakinan kelas kita. Iya. Jadi disiplin itu perlu atau tidak? Perlu. Jadi kita sepakat ya bahwa disiplin itu penting dan perlu. Karena dengan disiplin kita bisa menghargai waktu, kita bisa menghargai orang-orang di sekeliling kita, dan pekerjaan kita yang perlu bisa segera diselesaikan. Disiplin kita juga dapat melatih sikap kepedulian sosial. Sikap yang kamu lakukan sudah baik dengan kamu meminta maaf. Selanjutnya, langkah apa yang akan dapat kamu lakukan supaya kamu tidak datang nanti terlambat ke sekolah? Baik. Saya tidak akan terlambat sekolah lagi. Saya akan tidur tidak terlambat lagi. Saya tidak akan bermain game di larut malam. Jadi, kamu sudah menemukan solusi untuk permasalahan kamu. Nanti ibu akan berkoordinasi dengan orang tua kamu supaya bisa membantu kamu untuk bangun malam. Silakan Zaki kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Suryardi, kelas 6C. Terima kasih Bu Guru. Saya telah diajak berdiskusi dengan Bu Yuni menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Tidak bergadang dan tidak bermain game larut malam agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus 2, Syacil tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Waalaikumsalam. Masuk Casil? Casil, tadi Ibu lihat kamu jam pelajaran matematika sebelum istirahat kamu kesal dan marah. Kenapa ya? Jadi saya mencontek tugas pekerjaan saya, Bu. Oh begitu, jadi wajar kamu kesal dan marah. Kalau ibu di posisi kamu, mungkin ibu juga melakukan hal yang sama. Bu, si Disha sering mencontek ke saya, Bu, sehingga saya terbawa emosi dan mengelak majelis Disha. Oh begitu, kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Bu, saya kesal dan marah. Ya wajar kamu merasa marah dan kesal. Kalau ibu ada di posisi kamu, ibu mungkin akan melakukan hal yang sama.
Menghargai perbuatan kamu, Sajil, untuk tidak melakukan perbuatan yang lebih buruk lagi daripada itu, seperti mungkin memukul Disya. Sekarang coba Casil pikirkan, perbuatan marah, kesal yang mengebrak meja tadi sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, Casil, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Semakin teman, Bu. Iya, betul, Casil. Menurut kamu, menghargai antar teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Saya harus bersabar dan mengontrol emosi, Bu. Sedia memperbaiki masalah ini? Iya, Bu. Kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih banyak bersabar, menghormati teman, dan bila ada teman yang menjadi lagi, saya akan yang gitu. Kali tindakan yang kamu lakukan, Casil. Baiklah, Casil, silakan kamu kembali ke kelas. Waktunya istirahat sudah mau bel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syakila dari kelas 6C. Terima kasih Bu Guru, saya telah diajak diskusi dengan Bu Yuni untuk mengendalikan diri dari amarah dan perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, menghormati teman-teman. Terima kasih Bu Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat.